Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Jandana Fevitasari dari kelas AK602. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS Pendidikan Kewirausahaan saya dengan mengangkat contoh nyata sebuah usaha minuman tradisional yang dijalankan oleh adik saya sendiri bersama teman-teman kuliahnya. Nah, produk ini bernama Sinomnom, yaitu Sinome Areknom, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Sinomnya anak muda. Nah, usaha ini berbasis di Kota Gresik, Jawa Timur, tempat adik saya berkuliah. Langsung saja, kita akan membahas apa latar belakang dari didirikannya usaha Sinomnom ini. Nah, Sinom-nom ini merupakan usaha minuman jamu yang berbasis sinom yang dikemas secara modern. Nah, usaha ini sudah dirintis oleh adik saya dan teman-teman kuliahnya sejak tahun 2024. Nah, latar belakang didirikannya usaha ini adalah karena anak-anak muda ini mereka ingin mengubah persepsi masyarakat, khususnya anak-anak muda, terhadap jamu yang selama ini dianggap kuno, pahit, dan tidak praktis. Nah, adik saya dan teman-temannya mungkin melihat adanya tren gaya hidup sehat di kalangan generasi muda. Namun, belum banyak produksi lokal yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Maka dari itu, Sinom-nom ini hadir sebagai solusi sebuah minuman sehat berbahan dasar tradisional, tapi dikemas secara kekinian. Nah, selanjutnya informasi produk dan inovasi. Produk ini itu berbentuk minuman yang ready to drink atau sudah siap diminum. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya jamu-jamu tradisional itu harus diseduh dahulu, lalu kita minum di tempat dengan menggunakan gelas. Hal itu adalah tidak praktis. Jadi, produk Sinom-nom ini dibuat supaya anak-anak muda bisa meminum jamu tradisional, tapi dengan kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana saja. Jamu Sinom-nom ini dibuat dengan 100% bahan lokal tradisional tanpa campuran bahan pengawet. Ada dua varian produk yang dikembangkan dari produk Sinom-nom ini. Yang pertama adalah Sinom Original yang berbahan dasar daun sinom segar tanpa pemanis buatan. Dan yang kedua yaitu Sinom Modern atau Sinom Mocktail Sparkling. Nah, kombinasinya ada sinom, lemon, dan soda yang menyegarkan. Kemasan dalam Sinom-nom ini juga dirancang semenarik mungkin, sehat, dan tentunya praktis agar cocok untuk generasi muda. Analisa target pasarnya, yaitu target utama dari produk ini adalah kalangan Gen Z dan milenial, khususnya yang berusia 18 hingga 35 tahun. Nah, fokus awalnya adalah produksi nom-nom ini dijual di sekitar kampus mereka berkuliah, yaitu kampus Universitas Semen Gresik di Jawa Timur. Nah, lalu meluas dijual kepada masyarakat di sekitar kota Gresik. Nah, tidak hanya itu, mereka juga membidik pasar yang lebih luas lagi, seperti diaspora luar kota Gresik, yaitu contohnya kota-kota yang ada di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan kota-kota terdekatnya. Lalu, target pasarnya juga adalah konsumen di seluruh Indonesia melalui platform yang bisa dipesan secara daring, yaitu seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu target pasarnya tentu saja komunitas pencinta jamu. Nah, cara penjualan produksi nom-nom ini dilakukan secara langsung maupun melalui online. Nah, jika secara langsung mereka menjual melalui uh, event-event yang ada di kampus, lalu bazar dan pameran, baik yang ada di lingkungan kampus mereka maupun yang ada di kota Gresik. Dan penjualan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram Sinomnom, Shopee, dan Tokopedia yang bisa diakses oleh semua masyarakat, baik dalam kota maupun di luar kota. Lalu yang kedua, menggunakan bisnis to bisnis atau B2B, yaitu dengan menargetkan kemitraan kafe dan outlet F&B seperti outlet-outlet yang ada di mall Kota Gresik. Nah, ataupun toko oleh-oleh yang bisa mereka titipi produk Sinom-nom ini.
Nah, strategi pemasaran produksi nom-nom ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu melalui secara langsung direct to consumer, yaitu penjualannya melalui event-event yang ada di kampusnya, yaitu ada Wisiforia atau kegiatan kampus LKMM mereka, dan event-event yang ada di Kota Gresik seperti ada bazar hari ulang tahun Kota Gresik, mereka juga mendirikan stand untuk menjual produk mereka. Lalu menggunakan strategi digital kreatif seperti kampanye di media sosial apabila ada konsumen yang membeli produksi nom-nom, mereka memasang hashtag nom-nom dulu lalu dipasarkan melalui media sosial Instagram mereka. Lalu mereka juga berkolaborasi dengan influencer lokal di Kota Gresik supaya banyak masyarakat yang tahu dan penasaran akan produksi nom-nom ini. Lalu mereka juga memperlakukan sistem pemesanan online, yaitu baik lewat Instagram, Shopee, maupun Tokopedia dengan jalur PO, supaya produk yang dikirim ke masyarakat itu masih dalam kondisi yang masih segar dan masih baru untuk diproduksi begitu. Lalu yang nomor 5 yaitu menerapkan strategi promo buy to get one atau paket bundling. Jadi supaya masyarakat lebih tertarik untuk membeli produksi nom-nom ini dengan promo-promo mereka. Lalu melalui bisnis to bisnis atau B2B, mereka menitipkan produksi nom-nom ini pada kafe-kafe yang ada di sekitar Kota Gresik. Lalu ada tempat oleh-oleh, mereka juga bisa menitipkannya ke outlet-outlet F&B yang ada di dalam mall. Mereka mentargetkan 10 mitra kafe di tahun pertama mereka. Nah, di tim produksi sendiri ada 7 orang yang beranggotakan adik saya dan teman-teman kuliahnya, yang masing-masing memiliki peran-peran tersendiri. Yang pertama ada CEO-nya yang bertujuan untuk memimpin strategi dan arah bisnis nom-nom ini. Lalu ada COO-nya yang bertugas untuk mengawasi alur operasional penjualan dan produksi. Lalu ada tim mereka yang terdiri dari bagian sales manager, bagian branding, bagian digital marketing, maupun bagian produk dan quality control. Nah, yang berikutnya kita akan membahas biaya produksi dari produksi nom-nom ini. Biaya produksi disusun dengan efisien agar bisa bersaing di pasar. Bisa kita tahu bahwa biaya produksinya dibagi menjadi 4, yaitu ada biaya R&D, biaya produksi, biaya legalitas perizinan, dan biaya ATK serta penunjang lain-lain. Nah, untuk biaya R&D sendiri, mereka menghabiskan sekitar 4.500.000 atau sekitar 30% dari biaya produksi. Yang kedua yaitu tentu saja produksi produk dari si nom-nom sendiri. Mereka menargetkan untuk membuat 2.000 botol, di mana 2.000 botol itu menghabiskan biaya produksi atau COGS-nya sebesar 7 juta. Dimana kalau 7 juta dibagi 2.000 botol, berarti per botol biaya produksinya sekitar Rp3.500. Nah, yang ketiga yaitu biaya legalitas dan perizinan memakan biaya sebesar 3 juta atau sekitar 20% dari total biaya produksi keseluruhan, dan biaya belanja ATK dan hal-hal penunjang lainnya untuk kegiatan pemasaran juga atau branding juga sekitar 500.000. Jadi total seluruh biaya produksi mereka sebesar 15 juta rupiah. Lalu kita masuk pada data penjualan. Seperti kita ketahui bahwa produksi nom-nom ini sudah dilakukan penjualannya sekitar tahun 2024, di mana dalam laporan keuangan mereka kuartal 1 sudah berhasil menjual sebanyak 2.000 botol, dan di kuartal 2 sebanyak sekitar 3.500 botol, di kuartal 3 sebesar 5.000 sampai 5.300 botol, dan di kuartal 4 sekitar 7.000 botol. Dimana kita ketahui bahwa harga jual produk si nom-nom ini untuk si nom-nom yang original sebesar Rp7.000, dan sinom yang satunya yaitu yang ditambahkan soda itu sebesar Rp8.000. Nah, data penjualan dan rincian keuangan berikut ini adalah bisa kita lihat data keuangan di tahun 2024, di mana kuartal 1 sampai kuartal 4 mengalami kenaikan, yaitu di kuartal 1 pendapatan sebesar 15 juta rupiah,
Lalu naik sampai di kuartal 2 sebesar 15 juta rupiah, kuartal 3 eh, maaf, kuartal 2 sebesar 25 juta rupiah, di kuartal 3 sebesar 40 juta rupiah, dan di kuartal 4 sebesar 60 juta rupiah. Jadi dihitung-hitung 1 tahun mereka sudah mendapatkan pendapatan penjualan sebesar 140 juta rupiah. Tentu saja pendapatan penjualan itu harus dikurangi oleh CUGS mereka atau HPP mereka sebesar 84 juta selama 1 tahun, dan didapat laba kotornya sebesar 56 juta. Lalu dikurangi beban operasional, total beban operasional sekitar 23.700.000 per setahun. Jadi setelah kita kurangi laba kotor dan total beban operasional, kita mendapatkan laba bersih sebelum pajak selama 1 tahun sebesar 32.300.000 rupiah. Hal itu merupakan angka yang sangat besar bagi mahasiswa yang mulai merintis usaha menjual jamu tradisional. Nah, apa sih kendala dalam pemasaran produksi nom-nom ini dan strategi pemasarannya? Kendalanya yaitu yang pertama, mereka dihadapi oleh persoalan perizinan, karena seperti kita tahu bahwa produk-produk makanan harus memiliki harus memiliki legalitas dari Badan POM, lalu harus memiliki label halal, dan harus memiliki nomor izin PIRT-nya. Nah, lalu yang kedua yaitu kendala dalam persaingan dengan minuman sehat modern. Seperti kita tahu sekarang minuman minuman sehat modern sudah banyak mulai bermunculan seperti kombucha, sparkle tea, lalu ada matcha, seperti itu. Lalu yang nomor 3 yaitu stigma jamu kuno di kalangan muda. Jadi kebanyakan kalangan muda lebih suka minuman-minuman manis daripada minuman jamu yang menyehatkan. Nah, bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut? Yaitu uh, mahasiswa-mahasiswa ini sudah melakukan strategi untuk mengatasinya, yaitu yang pertama dengan melakukan legalitas produk sinonom ini, yaitu sudah mulai melakukan pendaftaran NIB, lalu mulai melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan pengujian laboratorium. Tapi tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan secara singkat, jadi masih dalam proses untuk mendapatkan izin NIB dan sertifikasi halalnya. Lalu yang kedua yaitu mereka melakukan branding modern dan konten yang edukatif melalui sosial media mereka. Karena kita tahu bahwa power sosial media sangat kuat, diharapkan dengan konten-konten yang menarik dan update-update konten terkini di Instagram Sinomnom ini dapat meningkatkan uh, ketertarikan konsumen akan produk Sinomnom ini. Lalu yang ketiga yaitu diferensiasi produk melalui inovasi rasa dan format RTD-nya. Mungkin anak-anak mahasiswa ini bisa menambah variasi rasa dari sinom-nom ini. Mungkin dari yang sinom original ditambah soda, bisa mungkin sinom ditambah tea, atau sinom ditambah rasa matcha atau yang lainnya, seperti yang kita tahu bahwa minuman-minuman terkini kan ada tumbuh dengan rasa-rasa yang bervariatif dan menarik minat anak-anak muda sekarang. Lalu peluang pengembangan. Nah, apa saja peluang pengembangan yang bisa dilakukan untuk produksi nom-nom ini? Yaitu yang pertama, diversifikasi produk seperti yang kita jelaskan tadi. Mungkin harus ada penambahan varian baru supaya konsumennya tidak bosan dan tertarik untuk mencoba semua rasa, seperti kita bisa menambahkan sinom honey lemon, atau sinom rose lamin, atau sinom cold brew tea, dan lain-lainnya yang sekarang lagi hype di kalangan anak muda. Lalu yang kedua yaitu penguatan saluran distribusi, seperti meningkatkan uh, menjalin kemitraan dengan kafe dan resto-resto sehat, membangun sistem reseller dan agen-agen dari mahasiswa yang mungkin membutuhkan penghasilan tambahan, lalu masuk ke platform e-commerce dan marketplace lainnya seperti Lemonilo, Sayurbox, Astro, dan lain-lain selain Shopee dan Tokopedia tadi. Lalu yang ketiga yaitu ekspansi wilayah dan segmen pasar, seperti distribusi ke kota dengan populasi mahasiswa yang tinggi seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Lalu yang keempat, ekspansi ke segmen keluarga muda dan profesional seperti
Inovasi untuk membuat kemasan family packs atau botol 1 liter untuk konsumsi keluarga itu bisa sebagai inovasi yang baru. Lalu ada nomor 5, penguatan brand dan komunitas seperti aktif membuat konten dan update-update review di sosial media Sinomnom supaya lebih banyak lagi konsumen yang tertarik untuk melihat promosi mereka. Lalu ada nomor 6, kolaborasi produk bundling seperti bekerja sama dengan UMKM lokal atau produsen makanan sehat. Jadi mereka bisa bundling sinomnom dengan granola atau sinomnom dengan salad, pasta organik seperti itu. Lalu yang terakhir adanya inovasi kemasan dan teknologi seperti membuat kemasan ready to drink ramah lingkungan atau yaitu menggunakan seperti plastik-plastik daur ulang atau menggunakan botol kaca seperti itu. Nah, refleksi pribadi menurut saya sebagai mahasiswa yang berperan sebagai PNS juga, saya sangat terinspirasi dengan bisnis atau usaha Sinomnom ini yang dijalankan oleh adik saya dan teman-temannya yang masih berkuliah di semester 2. Karena menurut saya mahasiswa biasa yang masih kuliah di semester 4 ini sudah bisa menghasilkan omset puluhan juta dengan cara berbisnis atau berdagang. Nah, menurut saya, maaf, nah, menurut saya usaha menjual jamu ini juga merupakan proyek nyata yang dapat mengasah kemampuan bisnis, komunikasi, dan kolaborasi terutama bagi para mahasiswa tersebut yang mungkin nantinya akan lulus akan menjadi wirausaha yang sukses. Nah, pengalaman inilah yang memperkuat semangat kewirausahaan serta kesadaran akan pentingnya bekerja sama dalam tim, manajemen waktu, dan yang paling penting bagaimana cara kita menghadapi kegagalan dengan tetap bersikap positif dan pantang menyerah. Karena hal itu tidak bisa kita dapat dari pelajaran di perkuliahan saja, tapi kita dapat dari pengalaman secara langsung. Nah, bisnis Sinom-Nom ini juga secara langsung menumbuhkan sikap mencintai dan melestarikan budaya dan kesehatan dalam masyarakat. Dengan kita menjual produk Sinom atau jamu tradisional, kita secara tidak langsung melestarikan budaya kita yang biasa meminum jamu untuk kesehatan dan imun kita di tengah situasi dan cuaca yang tidak menentu ini. Nah, ini dia yaitu dokumentasi Instagram mereka si Nom Nom. Mereka sudah mulai aktif walaupun uh, baru 1 tahun, tapi konten-konten mereka sudah rutin untuk membuat konten-konten terupdate di Instagram mereka. Lalu yang tadi inovasi bundling dengan produk makanan sehat lainnya supaya konsumen lebih tertarik bahwa kita minum jamu sekaligus kita bisa makan makanan yang sehat. Nah, ini dia Milfit X Nom Nom, yaitu produk banding jamu dengan mie yang sehat gitu. Lalu ini ada Open PO, mereka menerapkan sistem Open PO juga supaya produk yang dijual itu tetap dalam keadaan segar dan baru dibuat begitu. Lalu ada produk, nah ini dia dokumentasi produk sinom-nomnya, yaitu ada sinom original, lalu ada sinom yang dicampur soda, dan ada isian-isian. Baik, itu tadi presentasi saya. Semoga bisa memberikan inspirasi bahwa memulai usaha bisa dilakukan dari hal kecil, bahkan dari minuman tradisional sekalipun seperti Sinom. Asalkan bisa dijalankan dengan semangat kerja tim dan inovasi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.